Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Pak Am di channel Catatan Guru. Di video kali ini Pak Am akan melanjutkan penjelasan terkait tentang materi di kelas 5, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di video sebelumnya kita belajar juga ya tentang penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebutnya sama dan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut yang berbeda. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan materi yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi, sekali lagi anak-anak mohon diperhatikan penjelasan Bapak agar nantinya kalian bisa menjawab kuis atau soal di akhir video ini. Oke, silahkan kalian siapkan pulpen kalian dan buku latihan agar nantinya kita bisa sama-sama mencari jawaban dari soal-soal yang ada pada video ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan juga ya untuk mengingat kembali ingatan kalian, karena sebenarnya materi pecahan ini sudah ada juga di kelas 4. Nah, mana yang disebut dengan pecahan campuran? Pecahan campuran itu contoh misalnya seperti ini. Misalnya 1/2. Nah, ini adalah pecahan campuran. Yang disebut dengan pecahan biasa seperti apa? Nah, kalau pecahan biasa itu misalnya 1/2. Jadi beda. Jelas ya, nampak beda ya. Ini pecahan campuran, sedangkan ini adalah pecahan biasa. Kalau pecahan campuran ada yang ininya nih, ada satunya ini. Jadi 1/2. Kemudian ini pecahan biasa hanya 1/2 aja, seperti itu. Sudah paham ya? Nah, itu dasarnya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, sekarang ada soal seperti ini. 2/3 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, ini adalah contoh soal dari penjumlahan pecahan biasa. Ini pecahan biasa yang ini ya, dengan pecahan campuran yang ini. Oke, caranya sangat mudah sekali anak-anak ya. Jadi pada dasarnya kalian harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya kayak gini. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran dengan pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, Bapak contohkan di samping ya. Ini misalnya ada soal seperti ini. 1/3. 1/3. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya seperti apa? Nah, ini yang di bawah ini, penyebut ini, kalian kalikan saja dengan yang di sampingnya 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian hasil perkaliannya kalian tambahkan dengan penyebutnya. Berarti 3 dikali yang di sini 1, kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, berarti 3 kali 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Sama dengan 4. Jadi 1/3 kalau dijadikan pecahan biasa, maka hasilnya adalah 4/3. Nah, ininya tetap. Yang 3 di bawahnya ini tetap ya. Jadi 4/3. Oke, kita akan coba mengerjakan soal yang ini ya. Nah, karena yang pertama ini sudah pecahan biasa, jadi kalian pindahkan saja. 2/3 ditambah. Nah, ini harus ikut ya. Nah, ini kalian jadikan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran ini kalian jadikan pecahan biasa, sama contohnya kayak tadi Pak Am. Ini kalian kalikan 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. 3 per yang di bawah ini pindahkan di sini. Nah, 3/2. Nah, jadi 2/3 ditambah 3/2. Nah, ini sudah termasuk dalam penjumlahan yang penyebutnya berbeda. Nah, kemarin Pak Am udah bilang bahwa bisa ya kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, bisa menggunakan pembagian, bisa juga dengan menggunakan perkalian. Nah, karena ini angkanya agak kecil, jadi bisa kita menggunakan cara perkalian yang seperti Pak Am ajarkan. Contohnya langsung aja kalikan.
bawah kali bawah ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini kalian kalikan silang aja. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 4 tambah 3 berapa? 4 tambah 9 berapa? 13. 13 per 6. Nah, ini sebenarnya ini udah benar jawabannya, tapi bisa disederhanakan lagi. Nah, karena di atas ini lebih kecil, lebih besar daripada di bawah, maka bisa kita bagi kurung. Kita jadikan pecahan campuran hasilnya. Nah, ini 13, ini 6. 13 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 13, nggak boleh lebih. Kalau kali 3 berapa? 18, berarti nggak bisa lebih ya. Berarti dikali 2. 2 kali 6, 12. Dikurangkan 1. Nah, 1 ini sisa nih, simpan di atas, per 6 ini pindahkan ke di bawah. Jadi jawaban dari 13 per 6 jika dijadikan pecahan campuran, maka hasilnya adalah 21 per 6. Sangat mudah bukan? Oke, kita coba contoh lain ya, agar lebih paham. Kita coba contoh yang lain. Ini kalian coba oret-oret di rumah ya. Kita siapkan dulu pulpennya, kita coba sama-sama. Bapak misalnya contohnya seperti ini. Ya, ini misalnya 1 per 6 ditambah 4 1 per 2. Oke. Boleh kalian pause dulu video ini, kalian cari dulu sendiri, kira-kira nanti sama tidak hasilnya dengan jawaban Bapak. Nah, oke, langsung kita ke pembahasan. Karena ini sudah pecahan biasa, jadi kalian nggak usah ubah ya. Kalian pindahkan saja ke samping. 1 per 6 ditambah, nah ini karena ini pecahan campuran, kita harus ubah dulu ke pecahan biasa agar lebih mudah saja dalam penjumlahannya ya. Nah, seperti biasa, ini kalian kalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 ditambah dengan 1, berarti 9 per 2. Nah, ini nggak bisa kita jumlahkan karena penyebutnya tidak sama. Jadi kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa gunakan cara perkalian, bisa juga dengan pembagian, bisa juga dengan KPK. Nah, karena ini kita lihat ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Bisa tidak kalau 6 dibagi 2? Bisa ya, kalau 6 bagi 6 bisa. Otomatis penyebutnya adalah 6. Gitu aja ya. Cari yang besar, kemudian pilih yang kecil. Yang kecil, yang besar bisa nggak dibagi yang kecil? Kalau bisa ya udah tulis aja yang besar di sini. Oke, selanjutnya kayak biasa, 6 bagi 6, 1 dikali 1. Ditambah, ini jumlahkan. 6 bagi 2, 3. 3 dikali 9, 27. Nah, 28 per 6. Oke, ini kita jadikan pecahan campuran ya. Bagi kurung aja. 28 bagi 6. Nah, 6 kali berapa kira-kira yang mendekati 28? Kali 5, 30 ya, enggak bisa, berarti kali 4 aja. 4 kali 6, 24. Nah, jadi jawabannya 4 per 6 ya. 4 per 6. 4 yang ini, kemudian sisanya 4 per 6. Nah, ini sebenarnya ini jawabannya sudah benar, tetapi bisa kita sederhanakan lagi. Ini tetap kalian tulis 4, sini 4, kemudian 4 ini bisa dibagi 2, benar. Ini bagi 2, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Jadi 4, 2 per 3 hasilnya ya. Mudah kan? Mudah dong. Oke, kalau sudah paham, kalian coba ya. Kalau sudah paham, coba kerjakan soal ini. Satu aja lah ya soal. 2 boleh 2. Bapak minta kalian kerjakan soal ini ya. Nomor 1, 6, 2 per 7
ditambah 3/4. Nah, kalian cari ya hasilnya berapa. Caranya mudah, ini kalian jadikan pecahan biasa dulu, baru jumlahkan dengan ini ya. Kemudian soal yang kedua, ini saja, 1/15 ditambah 2/5. Oke ya, ini kalian jawab di buku latihan dengan baik, dengan teliti, sesuai dengan cara atau langkah-langkah yang Pak Am jelaskan di sebelumnya. Oke, semoga benar jawaban kalian ya. Kalau tidak paham, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar atau chat Pak Am Priadi agar kalian lebih paham lagi ya dalam penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Jadi pada dasarnya untuk penjumlahan ini, pecahan campuran itu kalian harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jika hal ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, khususnya di kelas 5, agar hal ini manfaatnya terus berlanjut kepada yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.